Hai everyone, welcome back to my YouTube channel di Kiki Rahmawati. Seperti biasa di channel ini kita akan ngebahas berkaitan dengan professionalism dan juga personal mindset hanya di channel ini. I just wanna ask about your days right now. Gimana kabarnya hari ini? Karena topik kali ini is really interesting dan aku harapkan kalian selalu successful. Nah, kali ini kita akan ngebahas terkait dengan topik yang biasanya sangat-sangat viral, which is related with the Gen Z things, yang dimana is very antusias juga karena ada beberapa topik yang dimana banyak banget pro dan kontra untuk adanya generation ini kan. Ada yang berkaitan dengan konsistensi mereka, output kerja mereka, stability emotional dan juga mentality mereka dan lain-lain, dan masih banyak banget deh hal yang kita bakal bahas. Cuman di topik ini kita akan ngebahas terkait dengan Gen Z lifestyle yang dimana adanya kebutuhan dan juga keinginan dari sisi Gen Z ini. So, disimak baik-baik, kita akan move to the story. Yes, let's talk about Generation Z. Oke, seperti yang kita tahu sebenarnya banyak banget nih perbedaan-perbedaan dan gunjingan-gunjingan dan juga mungkin beberapa input juga untuk berkaitan dengan Generation Z ini. Karena memang kita tahu bahwa di dunia yang era digital sekarang dan semua pada cepat banget, banyak banget yang mempengaruhi bagaimana cara Gen Z punya lifestyle yang cukup unik sebenarnya, yang dimana itu mempengaruhi dari generation yang lainnya juga untuk bisa mengikuti di zaman era sekarang. Cuman memang ada beberapa hal yang unik menurut aku. Kenapa aku bilang unik? Itu adalah bagaimana mereka untuk punya biaya kebutuhan dan juga mungkin biaya keinginan yang esensial, yang dimana itu at some point agak sedikit pros dan cons. Kenapa aku bisa bilang pros dan cons? Karena ada beberapa lifestyle mereka itu yang cukup tidak terlalu bisa aku bilang balance dari sisi hiburan, dari sisi entertain, dari sisi bagaimana cara mereka untuk bisa makan dan minum, dan bahkan hanya sekedar untuk nongki atau nongkrong itu sendiri. Di sini kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut, yang dimana ada beberapa lifestyle dari Gen Z ini yang menurut aku cukup viral, dan seperti yang kita tahu juga, siapa sih yang di sini nggak ngopi? Dari Generation Z ini juga kita tahu bahwa kalau nggak ngopi ya nggak keren, ya kalau nggak ngopi ya nggak kece, kalau nggak ngopi ya itu adalah hal yang FOMO, dan semuanya itu harus berkaitan dengan tren itu sendiri. Dan ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan ketertinggalan terkait dengan tren itu sendiri, yang dimana membuat banyak banget Gen Z ini latah untuk bisa mengikuti satu tren ke tren lainnya, yang dimana itu cepat banget movingnya, dan at some point kita mengikuti tren itu kan cukup kewalahan ya, karena dari tren satu bulan ini bakal berbeda dengan bulan depan, atau bahkan itu bukan hanya ukuran sebagai per bulan tapi juga ada per minggunya. Jadi ada beberapa faktor yang dimana menurut aku Gen Z ini sangat unik untuk kita bahas, especially untuk lifestyle mereka. Lifestyle ini banyak banget yang membuat berubah, apalagi dimulai dari generasi Z ini, yang dimana kita tahu bahwa zaman sekarang nggak ngopi ya nggak kece. Apalagi kita juga takut nih untuk ketinggalan tren-tren zaman sekarang juga, yang dimana kita takut banget disebut FOMO yang kadang terkesan latah. Well, antara ini benar atau tidak, hanya kalian sendiri yang tahu. Oke, di sini aku punya ada 3 poin yang dimana itu bakal meng-highlight dari apapun yang kita bakal bahas terkait dengan kebutuhan dan juga keinginan dari Gen Z ini. Well, dimana kita kalau misalnya ngebahas terkait dengan lifestyle itu banyak banget indikatornya guys. Tapi di sini kenapa aku highlight 3? Ini adalah hal-hal yang sering common things kita dengar di sosial media, scrolling terkait dengan media-media juga, dan itu juga mempengaruhi dari bagaimana cara kita untuk menyerap informasi tersebut. Well, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu adalah kebutuhan esensial. Yang kedua, kita punya daya keinginan yang dipengaruhi oleh tren itu sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, kita punya poin yang berkaitan dengan tantangan bagaimana kita bisa mengkonsumsi dengan bijak. Well, move to the story and then we will talk about everything by one. Oke, yang pertama kita punya ada kebutuhan esensial, yang dimana ini berkaitan dengan beberapa faktor yang menyuplai terkait dengan kebutuhan primer teman-teman. Jadi kita tahu kebutuhan primer kita ada, coba ditebak. Yes, sandang, pangan, papan. Nah itu sering banget kan kita dengar kalau di sekolah-sekolah, itu pasti kita bahas juga, karena kebutuhan hidup kita pasti adanya terkait dengan makanan, bagaimana cara tempat tinggal kita, dan yang terpenting bagaimana cara kita menggunakan pakaian juga dan apa yang kita kenakan. Nah, kebutuhan esensial ini adalah kebutuhan faktor pendukung dari primer tersebut, yang dimana biasanya itu berkaitan dengan pendidikan. Terus kedua ada juga kesehatan. Nah, zaman sekarang ada tambahan juga nih yang dimana itu berkaitan dengan connect
konektivitas atau jaringan. Nah, dari ketiga poin ini, aku mungkin jabarkan di sini ya. Dari ketiga poin ini, menurut kalian mana sih yang paling penting? Aku kasih waktu 5 detik. Karena aku tahu dan aku bisa menebak jawaban kalian, ya ini adalah pasti yes. Yang ketiga, ya ini adalah konektivitas atau jaringan yang kita sebut adalah internet. Kenapa sih kok di zaman sekarang itu internet itu suatu hal yang harus menjadi suatu kebutuhan? Dimana kita banyak banget menggunakan jaringan ini untuk mendapatkan informasi tersebut guys, yang dimana kalian juga bisa dapat informasi terkait dengan pendidikan itu sendiri dari internet, kemudian kesehatan dan yang lain-lain. Dan mungkin ada beberapa faktor juga teman-teman juga mungkin masih memilih pendidikan atau kesehatan, tapi kayaknya dari mostly dengan adanya 90 sampai dengan 95% yang memang kita bisa temukan jawabannya itu adalah di internet. Karena di zaman sekarang kalau misalnya kita tidak menggunakan internet pun kayaknya kita cukup terbelakang dan kita akan ketinggalan terkait dengan informasi update terkini dari dunia atau mungkin juga di Indonesia. Dan juga tidak hanya itu, kita tahu di internet juga banyak banget orang yang belum bisa meraih ke sana karena for example generasi baby boomer, generasi mungkin milenial juga, atau generasi yang dimana memang belum bisa untuk nge-catch up terkait dengan update internet ini juga mempengaruhi banyak banget teman-teman yang agak keterbelakang mendapatkan informasi itu. Ya kita tahu bahwa internet is not only about internet, but it's also about the device as well, right? Dan kita tahu bahwa ada beberapa teman-teman di luar yang device-nya belum mencukupi dan juga mensupport di sana, dan itulah alasan kenapa dari kebutuhan juga keinginan lifestyle Gen Z zaman sekarang itu banyak mempengaruhi ke generasi-generasi yang lainnya. Kayak contohnya mungkin orang tua, atau mungkin kita tahu juga bahwa dari generasi-generasi sebelumnya sangat berdampak dengan adanya kehadiran internet dan especially di era digital zaman sekarang, dan dimana kita jadi orang yang memang menganggap bahwa internet itu adalah suatu hal yang pendukung, dan saat ini itu menjadi hal kebutuhan yang dimana every single time and days I can guarantee actually every generation actually open TikTok, open social media, open Google, open everything, it's from internet itself. Yang kedua, kita punya daya keinginan yang dipengaruhi oleh tren itu sendiri. Seperti yang kita tahu, banyak banget nih Gen Z sekarang yang terpapar oleh tren-tren yang ada di media sosial, yang kadang membuat mereka itu nggak pengen ketinggalan atau FOMO, yang dimana itu membuat banyak banget Gen Z atau bukan hanya Gen Z juga, tapi ada generasi-generasi sebelumnya dan atau setelahnya yang juga pengen untuk tidak ketinggalan terkait dengan tren-tren yang ada di sosial media, yang kadang as we know, kadang sosial media itu membuat kita itu memperbandingkan diri kita dengan orang lain sendiri, padahal dari sesuai dengan pencapaian dan apapun itu kan juga bakal berbeda, dan kadang ini menjadi tuntutan untuk kita untuk selalu pengen trendy dan juga tidak mau kalah dengan apapun tren yang kita punya. Nah, aku highlight ada 3 subjek sebenarnya yang sering banget menjadikan tren ini menjadi hal yang vibing untuk di masing-masing generation ya. Yang pertama itu adalah fashion dan juga lifestyle. Terus kemudian yang kedua kita punya yang namanya entertain, dan yang ketiga kita punya yang namanya pengalaman atau experience, yang mungkin ini kita bisa sering sebut itu juga kayak YOLO, yang dimana ya udah hidup sekali, ya udah kita jalanin sekarang kayak gitu. Nah, kita bakal bahas yang pertama, ya ini adalah terkait dengan fashion dan juga lifestyle. Kita tahu bahwa banyak banget lokal brand saat ini yang banyak juga kita support di sana, yang dimana Gen Z sekarang ini banyak banget mendomplang dan juga bisa mempengaruhi terkait dengan tren fashion yang ada di Indonesia, especially kita bahas juga Bali ya, karena tren fashion yang ada misalkan di kota pusat kita mungkin Jakarta, dan kita compare dengan Bali, itu akan ada masanya di mana agak sedikit delay sebenarnya, kayak mungkin I don't know sebulan 2 bulan yang udah tren di Jakarta baru tren yang ada di Bali kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor juga yang itu juga mempengaruhi tuntutan-tuntutan yang dimana kita pengen nih untuk mengikuti itu, even itu adalah suatu hal yang memang seharusnya tidak menjadi comparison ya, cuman ya as we know kalau seandainya aku nih punya baju yang seperti ini dari brand ini, itu viral dan itu bakal mempengaruhi teman-teman aku juga untuk mengikuti dengan tren yang aku beli dan juga tren yang aku ikuti seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari lokal brand ini juga dipadu-padankan dengan tren-tren atau brand-brand yang ada di global seperti itu. Jadi mungkin kita tahu banyak banget international brand chains yang memang bisa mensupport untuk fashion ini, dan itu menjadikan kita untuk punya hal lifestyle terbaru yang kita harus capture, kita abadikan dan kita post di sosial media kita. Seperti itu.
Next, kita punya yang namanya entertain. Nah, entertain di sini itu seperti apa? Kadang aku melihat beberapa teman-teman aku atau mungkin generasi-generasi di bawah atau mungkin di atas, kita sudah punya banget yang namanya di era digital sekarang, yaitu adalah platform streaming, yang dimana itu memang streaming untuk musik atau mungkin streaming untuk video atau mungkin movie atau series dan lain-lain, yang dimana kalau seandainya kita nggak punya untuk hal itu tuh kita merasa kurang untuk punya entertain. Lebih dengan entertain yang teman-teman juga pilih sendiri ya, misalkan kayak masih untuk sosialisasi, nongkrong, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan entertain lainnya, tapi aku yakini bahwa dari 9 banding 10 orang, pasti dari 9 itu sudah punya yang namanya platform streaming tersebut. Entah dari semua brand yang kita punya, tapi streaming platform ini sangat mendukung kita untuk bisa yang namanya release stress juga sih sebenarnya. Dan at some point kan kita tahu bahwa di zaman sekarang itu banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan extrovert dan introvert, yang dimana kalau misalnya kita udah capek banget dengan tuntutan profesionalism kita butuh yang namanya me time. Nah, me time kita itu kita didukung dengan platform streaming ini, yang dimana kita cukup buat coffee, tea, dan juga didukung juga snack mungkin, dan juga kita bisa lakukan dan juga enjoy terkait dengan platform streaming ini. Well, aku sih mengakui bahwa aku juga seperti itu, dan bagaimana dengan kalian? Is that something true? Well, komen di kolom komentar, oke? Yang ketiga, kita juga punya yang namanya tantangan untuk berkonsumsi dengan bijak. Jadi kita tahu bahwa kadang kita tahu diri kita tuh pengennya A untuk ke suatu swalayan atau mungkin departemen store atau apapun itu, tapi kita malah belinya tuh A, B, C sampai mungkin Z. Jadi ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan diri kita yang impulsif banget, yang menurut kita tuh kayak, oh, ini lagi diskon, kalau beli 2 bakal lebih murah, mending sekarang aja karena lagi ada promotion. Dan kita nggak pengen ketinggalan dari promotion itu. But at some point, that's actually not something that you need. Jadi itulah yang membuat ada perbedaan di mana kita membahas terkait dengan kebutuhan dan juga keinginan, yang dimana kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mengkontrol diri kita sendiri. Tapi aku juga nggak bisa untuk mengcounter untuk satu poin ini adalah Gen Z nggak bisa untuk mengatur semuanya. Enggak sama sekali. Bahkan ada beberapa generation Z yang membuat konten-konten yang sangat mendukung untuk bisa mengkontrol terkait dengan financial itu sendiri. Jadi ini terkesannya oknum ya guys. Tapi kalau saya dari teman-teman juga bisa untuk mengontrol semuanya, dari rasa kalian untuk pengen membeli sesuatu, atau mungkin kalian juga punya plot-plot atau tabungan-tabungan yang harus kalian penuhi, terus kemudian kalian bisa kontrol secara finansial juga, itu sebenarnya kalian bisa mengoptimalkan bagaimana cara kalian untuk memenuhi terkait dengan kebutuhan dan juga keinginan itu sendiri. Karena seperti yang aku tahu juga, dan aku baca beberapa buku juga dari Philosophy of Money, kemudian juga Psychology of Money juga, yang kalian juga bisa dapetin itu secara digital di internet sih sebenarnya, yang dimana kalian harus banget untuk membedakan apa sih arti dari keinginan dan juga kebutuhan, dan diri kalian juga harus bisa menempatkan diri di titik sadar sebenarnya bagaimana cara bijak kalian untuk mengkontrol suatu keuangan kalian. Karena kita tahu bahwa Gen Z ini kalau di dalam dunia kerja itu kan memang cukup cepat ya kesana kesininya, dan keinginan untuk stay-nya itu cukup rendah dikarenakan memang mudah bosannya, easy to distract dan lain-lain. Dan karena di zaman sekarang kan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang hybrid, dan dengan siklus yang cukup cepat, dan aku nggak bisa deny juga kalian juga perlu bisa untuk mengkontrol terkait dengan financial kalian. Karena di zaman sekarang kita punya tren, dan kalian tidak mau ketinggalan dari tren itu sendiri, dan kalian pun juga harus spend money kan untuk di sana. Dan I just can imagine actually if you guys kalau seandainya mau nongkrong, kalian harus merelaikan sesuatu yang berkaitan dengan pay later. Itu kan suatu hal yang mungkin kalian bisa deny atau mungkin bisa kalian avoid kayak gitu. Jadi it will be great apa yang menjadi cash on hand kalian, entah itu secara material yang ada di bank account atau mungkin cashnya kalian sendiri, itu yang kalian bisa gunakan instead of kalian menggunakan pembiayaan untuk expenses kalian, yang dimana kalian nggak punya secara cash on hand. Jadi itu akan membuat jauh lebih beban I could say untuk kalian juga, karena
ya itu melebihi dari kapasitas kalian sih. Dan itu juga salah satu faktor kenapa dari tantangan ini, dalam pembiayaan kehidupan yang harus kita akui secara bijak ini menjadi tantangan, karena ya emang itu suatu tantangan yang dimana kalian harus bisa mengkontrol diri kita, yang dimana kita pun juga at some point agak susah mengkontrol itu hanya karena tuntutan dari orang lain. Kalau seandainya kalian diajak ngopi misalkan, terus kalian lagi nggak ada duit gitu misalkan, kalian pasti akan ada rasa, duh tolak nggak ya, duh gini nggak ya, dan sampai kalian dilema dan kalian memilih untuk misalkan nggak tahu ya, mungkin pay later dan lain-lain. Dan atau mungkin yang paling parahnya menurut aku dari perspektif aku itu adalah di saat kalian sudah berpenghasilan tapi masih meminta kepada orang tua, seperti itu. Jadi itu kurang bijak aja sih menurut aku. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kalian punya agreement dengan family atau mungkin kalian bisa mengcover pay later kalian, well that's something that's okay as long as kalian bisa mengkontrol. Tapi ada juga artikel mungkin yang aku bisa attach di sini, yang dimana penghasilan rata-rata yang ada di Indonesia dan juga didukung dengan SP Letter itu sangat rendah dibandingkan SP Letternya. Contohnya misalkan gaji aku dari 5 juta, tapi kebutuhan aku itu ada di 8,5 juta. Well, I could say actually dari 3,5 juta difference itu ada di mana? Yes, biasanya kita gunakan pay letter. Jadi hal itu sih yang mungkin teman-teman bisa kontrol lagi, jangan sampai impulsif, jangan teman-teman juga membuat diri kalian itu menjadi objek yang harus tuntutannya ada untuk mengikuti semua tren, karena nggak semua tren kita harus ikutin guys, percayalah. Karena tren itu tidak mendetermine dari diri kalian seperti apa dan tidak mengurangi dari value kalian seperti apa menjadi manusia. So, menurut aku sih itu yang paling terpenting. Semoga bermanfaat ya buat kalian untuk informasi-informasi yang tadi aku sampaikan. Oke, jadi kesimpulannya dari segala sesuatu yang kita sudah bahas, ya kita tahu bahwa banyak banget dari global trend dan juga informasi-informasi yang seliweran di internet dan juga sosial media itu membuat generasi zaman sekarang itu harus memiliki banyak informasi berkaitan dengan gaya hidup, which is lifestyle kalian, terus kemudian bagaimana cara kalian untuk mengkontrol diri kalian secara emosional, mentality, financial, or everything. Dan itu juga salah satu hal faktor yang dimana dari Gen Z ini juga banyak punya peran untuk mengubah dan juga mempengaruhi dari tren-tren masa kini juga, yang kita nggak bisa deny juga kalau sebenarnya ada beberapa poin dari sisi Gen Z ini baik, dan juga ada beberapa poin yang menurut aku harus bisa diimprove. Aku nggak bisa bilang jelek ya, karena it's going to be depends on the perspective. Tapi kalau seandainya aku juga mau menambahkan sedikit nih guys, sebenarnya Gen Z itu juga lagi ada di fase yang dimana banyak banget tantangan yang harus mereka temui sih, dimana mereka itu harus membedakan terkait dengan kebutuhan dasar sebagai manusia, dan juga kalian juga pengen banget nih di generasi sekarang ini kita tidak pengen ketinggalan yang namanya tren global, yang dimana itu salah satu poin yang cukup kontra, yang dimana kalau seandainya kita nggak punya skill untuk mengontrol diri kalian sendiri itu bakal lebih susah sebenarnya, yang dimana kalian harus juga bisa untuk mengekspektasikan kehidupan kalian seperti apa dengan segala sesuatu, dengan mungkin rumah, mobil, kendaraan atau apapun itu deh. Tapi di sisi lain dengan realitanya kalian juga mengetahui bahwa it's not an easy untuk mencapai pencapaian sesuai dengan ekspektasi kita, dan itu mempengaruhi dari taraf hidup kita, yang dimana at some point kita malah memperbandingkan diri kita dan juga dengan orang lain. Jadi aku harapkan kalian bisa bijak untuk menempatkan diri kalian, mempositioningkan dengan terkait dengan posisi kalian juga yang ada di level mana, karena again tuntutan dari lifestyle ini sebenarnya itu penting gak penting, tapi di sisi lain yang paling terpenting itu adalah jangan sampai kalian menjadi orang lain hanya karena untuk tuntutan yang dimana kalian mengorbankan kebahagiaan kalian sendiri. Jadi menurut aku that's something that I can just share to you, dan aku harapkan ini bermanfaat buat kalian. So, kita sudah ada di penghujung dari video ini, dan aku nggak capek untuk ingetin kalian kalau kalian memang mau support channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan juga komen di channel ini, karena aku pengen banget kalau kalian nggak ketinggalan video-video menarik berdiskusi bersama lainnya bersama aku juga di channel ini. So, without any further ado, and goodbye.